Sebagai calon kepala daerah tak ditemukan di KPU Solo maupun juga di Jakarta. Benarkah demikian? Lalu apa arti penting dari berkas ijazah Joko Widodo yang ada di KPU? Kita bahas bersama Roy Suryo dan juga kuasa hukum Jokowi Rifai Kusumanegara. Mas Roy, selamat malam Bang Rifai. Selamat malam. Ini nampaknya nggak pernah selesai ya kasus ijazah Pak Jokowi nih ya. Pertanyaan saya Mas kalau Roy. dari dulu ditunjukin ijazahnya selesai. Oke, pertanyaan pertama saya Mas Roy, kenapa sampai ke KPU Solo, ke Jakarta, nyari berkasnya Pak Jokowi ini antara gemes apa gemes banget? Gini. Sebenarnya itu juga itu muncul karena dari statement Bareskrim sendiri. Ketika kemudian gelar perkara pada tanggal 22 Mei yang lalu, itu kan banyak data-data ditampilkan. Dan kemudian juga termasuk katanya ada 36 yang dari UGM. Nah, kami kemudian tertarik juga untuk ikut juga melihat sih gitu kan kalau itu ditampilkan, dan ditampilkannya kan hanya berupa digital itu. Harapan kami waktu itu fisiknya masih ada. Ya, mulai bukan hanya soal data di KPU, mulai dari harian KR, Kedaulatan Rakyat. Itu kami datang ke KR. Kata KR udah nggak ada, udah diambil. Terus ke perpustakaan wilayah. Menarik lagi Mbak. Di perpustakaan wilayah itu tidak hanya KR tanggal 18 Juli tahun 80. Tapi 3 bendel, 3 bulan itu diambil semua. Loh ini apa-apaan ini diambil semua gitu loh. Kemudian skripsi. Itu udah ada puluhan juga skripsi disita semua. Ini apa skripsi itu juga termasuk barang bukti gitu. Nah yang menarik apa? Sebenarnya sederhana. Apa yang kami lakukan itu dalam rangka penulisan buku kemarin ya, Jokowi White Paper ini ya gitu. Ketika kami menulis ini, kita ingin lihat membandingkan apakah benar atau apakah sama ijazah yang dulu dipakai Jokowi ketika mendaftar wali kota Solo, kemudian ketika mendaftar pilkada DKI Jakarta, pilgub dengan presiden tuh sama atau tidak? Oke, yang itu hasilnya aja. di Solo dan Jakarta di ya, KPU. Gimana bisa ada hasilnya di sana gak ada semua. Jadi ketika didatangi oleh Bang Resmond, didatangi oleh Dr. Taufik ya, mereka menjawab tadi Mas Justinus tadi jawab itu udah disita. Ini menurut saya agak-agak maaf ya, agak-agak terlalu gitu loh. Kalau fotokopi disita, kenapa nggak ada pertinggal? Itu juga yang terjadi pada UGM kemarin ya. UGM kemarin dalam statementnya dalam podcast yang 35 menit itu ya, 34 menit sekian itu, kan menjelaskan semua berkasnya diberikan semua sampai nggak ada semua di UGM. Ini kan konyol gitu loh. Sama seperti halnya kalau nanti terjadi sesuatu. Mungkin biar nggak ada yang tercecer Mas Roy, biar dikumpulin semuanya. Nah, mestinya kampus itu punya pertinggalnya. Mestinya KPU itu juga punya salinannya. Apalagi itu kan cuma fotokopi. Apa sih salahnya memfotokopi? Tapi sebenarnya khusus yang UGM misalnya, itu kan juga dulu sebenarnya malah sudah benar. Harian kompas.com sendiri waktu itu ada seorang wartawannya namanya Mas Januarius Fabru waktu itu mewawancarai dekan.